Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Soli Soliha beserta ayah dan bunda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali bersama Miss Titin. Kita akan belajar bina ibadah, sholat bagi yang sakit. Bagaimana ya cara sholat bagi orang yang sakit? Sebelum kita menyimak video hari ini, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Hands on, pray and bend my hands. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Soli Soliha, sholat merupakan cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Nah, bagaimana jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri? Di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu berdiri, sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu, sambil berbaring miring. Jadi dalam keadaan apapun kita wajib melaksanakan sholat, karena Allah sudah memberi kita kemudahan untuk melaksanakannya. Baik Soli Soliha, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri bersama Ibu Bunga. Kali ini bersama Miss Titin kita akan membahas sholat bagi orang yang tidak mampu duduk. Bagaimana ya caranya sholat bagi orang yang tidak mampu duduk? Nah, Soli Soliha, bagi orang yang tidak mampu duduk, maka boleh melakukan sholat dengan berbaring. Bila dengan cara berbaring juga tidak mampu, mereka boleh sholat dengan cara terlentang. Masya Allah, Allah maha baik ya teman-teman. Allah memberikan kita kemudahan untuk tetap melaksanakan sholat. Nah teman-teman, tetap dijaga ya sholatnya. Lalu bagaimana ya sholat dengan cara berbaring? Nah, di sini ada beberapa langkah untuk melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Pertama, berbaringlah dengan posisi miring. Kemudian, hadapkan wajah ke arah kiblat. Awali sholat dengan membaca niat dan mengucapkan takbiratul ihram. Selanjutnya, baca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat lain dalam Al-Quran. Setelah selesai, lanjutkanlah dengan gerakan duduk. Lalu yang ketiga, gerakan ruku dan sujud cukup dengan gerakan anggukan gerakan kepala atau kedipan pelupuk mata. Apabila semuanya tidak mampu untuk dikerjakan, maka gunakanlah hati selama akal masih sadar. Pesakit yang mampu sholat miring. Nah, berikut adalah gambar tata cara sholat untuk mereka yang sedang sakit. Jadi bisa melaksanakan dengan cara berbaring miring. Nah, langkahnya seperti gambar di atas ya, Soli Soliha. Pertama, kita melakukan niat dan takbiratul ihram, lalu membaca surat Al-Fatihah. Nah, rukunya ikut kemampuan, bisa dengan cara menggerakkan atau menganggukkan kepala. Kemudian iktidal, lalu sujud mengikuti kemampuan. Bisa dengan cara menganggukkan kepala juga. Kemudian duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Lalu diulangi gerakannya sampai selesai.
Pesakit yang mampu sholat berdiri dan mampu ruku tetapi tidak mampu sujud seperti biasa. Nah, bagaimana ya gerakannya? Gerakannya adalah seperti ini ya, soleh-soleha. Pada poin nomor 2, pesakit tersebut mampu melaksanakan ruku dengan gerakan yang sempurna. Sedangkan sujudnya ia lakukan dengan cara duduk sambil membungkukkan badannya. Lalu bagaimana dengan pesakit yang mampu sholat berdiri tetapi tidak mampu ruku dan sujud seperti biasa? Nah, soleh-soleha, berikut adalah tata cara sholatnya. Pada poin nomor 2, orang tersebut tidak mampu melakukan gerakan ruku dengan sempurna, sehingga ia hanya membungkukkan setengah badannya saja. Kemudian pada gerakan sujudnya, ia lakukan dengan cara duduk sambil membungkukkan badannya. Kemudian jika kita juga tidak mampu sholat dengan cara berbaring, maka kita bisa melaksanakan sholat dengan cara telentang. Nah, langkahnya adalah letakkan kepala di sebelah timur. Usahakanlah agar kepala diganjar oleh bantal sehingga wajah kita menghadap ke arah kiblat. Kedua kaki diluruskan berada di sebelah barat. Nah, gambarnya seperti di samping ya, soleh-soleha. Kemudian yang kedua, berniat sholat yang akan dikerjakan. Gerakan ruku dan sujud cukup dengan melakukan isyarat kedipan mata. Apabila tidak mampu, maka gunakanlah hati. Baik, soleh-soleha, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dalam keadaan apapun, kita wajib melaksanakan sholat karena Allah sudah memudahkan kita untuk tetap melaksanakannya. Jadi dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, sekalipun peperangan, kita harus tetap melaksanakan sholat. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak mampu melaksanakan dengan cara berdiri? Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila orang sakit masih mampu berdiri, sholatnya hendaknya dilakukan dengan berdiri. Apabila dengan berdiri tidak mampu, maka orang sakit dapat sholat dengan duduk. Apabila tidak mampu duduk, orang sakit dapat sholat dengan cara berbaring. Apabila tidak mampu berbaring, dapat sholat dengan terlentang. Apabila orang sakit tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, duduk, berbaring maupun terlentang, maka boleh sholatnya dengan menggunakan hati selama akal masih sadar. Alhamdulillah, terima kasih ya soleh-soleha sudah menyimak video pembelajaran dengan sangat baik. Semoga setelah ini soleh-soleha tambah semangat lagi sholatnya. Baik soleh-soleha, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.